dulu saya merasa bahwa saya sangat paham Yahya Stakuf. Ya. Saya merasa ternyata begitu dia jadi ketua umum, saya menjadi tidak paham. Oh. Saya ingat itu dulu, tiba-tiba Gus Dur memanggil saya sama Yahya, waktu presiden ya di istana. Kemudian Gus Dur bercerita lah bahwa ada petinggi NU yang mengkomersialkan menggunakan PBNU, menggunakan NU untuk ngedil lah gitu. Uh, itu tahun 2001 awal ya. Ini bisnis ya, ini urusannya ya. Ya sekitar itu. Nah, kemudian yang menarik itu, Gus Dur itu sambil menangis terbata-bata menyatakan bahwa kalau jabatan saya yang presiden dikomersialkan, disalahgunakan, saya masih bisa terima. Tapi ini PBNU itu kan yang mendirikan kakek saya. Nah itu bikin dia terharu ya. Hmm. Nah Yahya ada di situ. Hmm. Yahya paham itu. Hmm. Jadi tidak boleh menggunakan PBNU untuk kepentingan yang lain kecuali umat. Nah karena itu ketika muncul peristiwa-peristiwa yang lain, kemudian terakhir ini soal tambang, itu saya nggak paham itu apakah Yahya lupa dulu peristiwa itu. Sorry, Mas Adi ya. Ini mengharukan nih buat Anda ya. Nah, terus kan, gini, saya minum dulu. Ya, ya, ya. Oke, take your time, Mas. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harsuno Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini kelihatannya beberapa waktu ke depan tensi politik itu bukan hanya yang terjadi secara nasional, tapi di internal NU juga bakal memanas ini. Ini berkaitan dengan pernyataan dari Sekjen PBNU Saifullah Yusuf yang katanya akan membentuk pansus juga nih. Ini ngimbangin pansus hak angket haji nih ya. Pansusnya tapi 5 orang untuk mengambil alih PKB dari tangan Muhaimin Iskandar. Wah ini menarik ini, kalau saya nyebutnya ini sebenarnya perang saudara kan, antar sepupu lah begitu, kayak antara Astina dan Pandawa. Bagaimana sebenarnya ceritanya ini? Saya akan mengajak Anda, ini enak nih ngomongnya, dengan seorang yang pernah jadi juru bicaranya Gus Dur, artinya sama-sama dengan Ketua Umum PBNU sekarang Yahya Stakuf, dan ini juga sampai sekarang dia masih tetap menjadi juru bicara Gus Dur. Namanya Adi Masardi. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Selamat hari libur. Yes. Oke, Mas Adi, coba jelasin Anda dulu ya. Anda ini kan bagaimanapun juga Anda pernah dekat dengan Gus Dur dan sekarang PBNU itu dipimpin oleh orang yang waktu itu bareng dengan Anda juga menjadi sama-sama juru bicaranya Gus Dur. Dan saya agak terkejut ketika kemudian Saifullah Yusuf itu menyatakan akan mengambil alih PKB dari tangan Muhaimin, walaupun itu udah berkali-kali sebenarnya. Tapi kalau yang terbaru seperti itu karena sikapnya Yahya Stakuf sebagai Ketua Umum PB kan jelas bahwa dia menyatakan kemarin bahwa jangan ditarik-tarik politik dengan NU masalah politik, itu satu. Kedua, ini kok jadi kemarin kan juga heboh soal NU baru dapat tambang dari pemerintah. Ini kok jadi urusannya jadi kayak konglomerasi nih, urusannya nggak ngurusin jamaah, nanti bisa-bisa cuma ngurusin bisnis sama politik nih. Ya, saya kira ini menarik ya. Saya ingin ungkapkan dulu perasaan personal saya, pribadi saya. Mhm. Hubungan saya kan dengan Gus Dur itu lebih kepada lebih dari sekedar juru bicara, tapi ada hubungan emosional, hubungan batin. Nah, kita juru Mhm. bicara, saya selalu bilang, saya juru bicara kebatinan Gus Dur. Apa yang Gus Dur pikirkan, saya bisa sampaikan. Gitu. Kenapa bisa Nah, begitu tuh? tetap saya nggak tahu, suka nyambung aja. Oke. Karena itu kadang-kadang kan begini dulu itu. Saya menyampaikan dulu, Gus, saya tadi ngomong begini atas pertanyaan wartawan teman-teman masyarakat. Oh ya, dan nanti saya juga ngomong begitu. Oh, oke. Ya, Nah, ya. jadi nggak jelas yang juru bicara itu siapa. Dan dan Yahya Stakuf tahu itu. Mhm. Nah, tapi begini, Bung Yusuf, sampai 10 tahun yang lalu, itu tuh orang itu menghormati saya karena juru bicara Gus Dur. Mhm. Mantan juru bicara Gus Dur, gitu kan. Mhm. Hormat orang. Eh, eh, Respect lah. Tapi 10 tahun terakhir ini, Mhm. itu saya menjadi seperti mendapat beban. Jadi orang itu tidak menghormati
tidak seperti dulu lagi. Orang bertanya selalu kalau ketemu saya, Mas Edi gimana tuh PBNU, bagaimana PKB, kok bisa begitu? Nah, jadi saya menjadi tumpuan eh, kekesalan masyarakat terhadap terutama terhadap PBNU. Nah, saya jelasin juga saya memang sangat dekat dengan Yahya Stakuf. Itu selama jadi juru bicara presiden itu hampir setiap hari saya sama dia. Jadi saya dari Bekasi itu ke Kalibata dulu ke tempatnya rumah dinas bapaknya di DPR itu. Kemudian saya naruh mobil, kemudian bersama dia ke istana. Pulangnya kan begitu juga, pulang ke rumah dia dulu, ngobrol dulu sampai malam, baru saya pulang. Itu setiap hari. Ya Jadi Kiai saya merasa, Ya Khalil ya, Khalil Bisri ya. Mm, dulu ke wakil ketua MPR kan. mm, Dulu saya merasa bahwa saya sangat paham Yahya Stakuf. ya. Saya merasa ternyata begitu dia jadi ketua umum, saya menjadi tidak paham. Oh gitu. Nah, ini masih menarik, ketidakpahaman Anda ini bukan sekedar ketidakpahaman biasa itu sih. Ya, ya jadi kan saya ingat itu dulu, tiba-tiba Gus Dur memanggil saya sama Yahya, waktu Mhm, presiden ya di istana. Kemudian Gus Dur bercerita lah bahwa ada petinggi NU yang mengkomersialkan menggunakan PBNU, menggunakan NU untuk ngedil lah gitu. Uh, itu tahun 2001 awal ya. ini bisnis ya, ini urusannya ya? Ya sekitar itu. Nah, kemudian Mhm, yang menarik itu, Gus Dur itu sambil menangis terbata-bata menyatakan bahwa kalau jabatan saya yang presiden dikomersialkan, disalahgunakan, saya masih bisa terima. Tapi ini PBNU itu kan yang mendirikan kakek saya. Nah itu bikin dia terharu ya. mhm, Nah Yahya ada di situ. mhm, Yahya paham itu. mhm, Jadi tidak boleh menggunakan PBNU untuk kepentingan yang lain kecuali umat. mhm. Nah karena itu ketika muncul peristiwa-peristiwa yang lain, kemudian terakhir ini soal tambang, itu saya nggak paham itu apakah Yahya lupa dulu peristiwa itu. Sorry Mas Adi ya, ini mengharukan nih buat Anda ya. Iya, Nah terus kan, hmm, gini saya minum dulu. ya. Oke, take your time Mas. Nah kemudian kan saya mencoba melihat PKB ya. Mmm, PKB di tangan Muhaimin itu menurut saya dikelola dengan baik. Ada teman-teman yang melihat bahwa ini kan warisan Gus Dur. mhm, Oke, saya setuju warisan Gus Dur diambil Muhaimin, tapi kan dirawat dengan baik. mhm, mhm, Tidak, kita hampir tidak pernah mendengar Muhaimin misalnya memperjualbelikan PKB dengan harga murah, kemudian diobrol kan nggak pernah. mhm, mhm. Nah kemudian waktu saya diundang Muhaimin ke PKB, saya ngobrol Muhaimin. Beberapa waktu yang lalu ya kalau Saya nggak salah, saya bilang, ingat ya, nggak belum terlalu lama lah ya sebenarnya ya? ya, Mhm, ya mhm, komunikasi, kemudian ngobrol juga dengan teman-teman di PKB. mhm, Kemudian saya ngobrol lah dari hati ke hati dengan Muhaimin. Saya bilang, saya bilang, Min, saya masih memperjuangkan pikiran-pikiran Gus Dur. mhm, Eh, PKB kan harusnya memperjuangkan ini. Dia bilang, Mas Andi, saya bukannya tidak cinta sama Gus Dur. mhm, Saya tuh ingin PKB itu menjadi inkubator pikiran-pikiran Gus Dur. mhm, mhm, Karena menurut Muhaimin, pikiran Gus Dur itu hanya bisa diperjuangkan dengan jalan politik. Kalau mhm, tidak lewat jalan politik, itu hanya kan jadi kenangan orang aja di perpustakaan, tiap haul dikenang Gus Dur sebagai ini tuh. mhm, Nah, mhm, Muhaimin ingin menjadi PKB itu inkubator menjalankan politiknya, pikiran-pikiran Gus Dur. Tapi dia bilang, tapi kan nggak boleh mas menggunakan mhm, Gus Dur. iya, Ya sudah. Nah, kemudian eh, hubungannya dengan NU. Nah, hubungan dengan NU itu PKB dan NU itu PBNU itu bagi PKB seperti bahaya laten, tiba-tiba muncul. mhm, 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 Nah, tapi yang menarik, saya amati sejak 2014 itu, Muhaimin kan jatuh bangun untuk mengatakan bahwa ini partai politiknya Nahdien. iya, Nah, mhm, kemudian terakhir itu yang menarik itu 2000 menjelang pemilu 2024 ini kan mhm, pernyataan-pernyataan resmi dari PBNU itu kan bahwa PKB itu bukan PBNU, bukan produknya iya, PBNU. iya Selalu iya iya, bilang begitu. PBNU tidak ada kewajiban bagi mhm, PBNU untuk mendukung PKB. mhm, Nah, di dalam perjalanannya ini Muhaimin mencoba eksistensi PKB tetap berbasis Nahdien, tapi mencoba melepaskan bayang-bayang Nahdien, mhm, tapi tetap
apa namanya basicnya tetap dari NU. Dan kemarin itu saya lihat 2024 tuh main berhasil bukan hanya menjadi representasi NU ya, menjadi merepresentasi Nahdien, karena di beberapa basis-basis Nahdien seperti Jawa Timur misalnya bisa diambil kembali, Ya, ya. mutlak di Jakarta berarti kan malah bisa kembali. dapat 2 kursi tuh yang belum pernah seumur-umur Nah, di DPR. nah betul. Jadi basis-basis NU berhasil diambil kembali oleh Muhaimin tanpa dukungan PBNU sama sekali, bahkan Ya, ya. dipisahkan. Nah, yang menarik itu hasil dari ikhtiarnya Muhaimin untuk bangkit, untuk membesarkan PKB itu bukan hanya berbasis NU, kan berhasil kemarin 2024. Ya, ya, ya. Di kantong-kantong non-NU seperti di Sumatera Barat, di DKI, kemudian di Jawa Barat juga naiknya signifikan. Ya, di DKI tadi bukan sebenarnya saya ambil naik 100%. Di Sumatera Barat juga lebih di 100%. Di Jawa Barat 50% lebih. Yang selama ini kan bukan kantong NU di situ. Selalu Kantong PDIP ya, yang menang. kantong PBKB lah. Kalau NU mungkin NU-nya P3 di sana lebih banyak ya. Ya, betul. Nah, bisa menang di beberapa tempat juga saya cek menang. Jadi PKB itu sudah mulai keluar seperti yang dibayangkan oleh Gus Dur. PKB itu Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia. Bukan hanya Partai Kebangkitan Bangsa yang hanya sekedar Nahdien. Nah, memperluas itu. Jadi dalam konteks politik ini saya lihat PKB sudah berhasil mulai melepaskan ketergantungannya kepada kantong-kantong NU karena dia sudah firm ya, sudah menjadi representasi. Jadi sudah bagus. Nah, tinggal keluar itu. Nah, saya bilang sama tempo hari sama Muhammad, harusnya kita langkah pemilu ke depan harus lebih luas lagi keluar, karena kalau NU kan sudah clear dengan atau tanpa dukungan PBNU kita sudah menjadi representasi Nahdien, dan keluar itu juga uh, sudah mulai dapat kepercayaan dari kalangan Nahdien. Nah, memang ada faktor ketika Anies itu. Tapi menurut saya ada juga faktor pernyataan-pernyataan petinggi-petinggi PBNU bahwa PKB itu bukan PBNU. Padahal pada saat ini masyarakat itu memang lagi kesel sama PBNU. Jadi ketika PKB dikatakan bukan PBNU, oh berarti berdua bagus nih. Jadi dia pilih itu. Jadi blessing juga pernyataan PBNU kemarin itu. Nah, kemudian ketika kemarin itu saya dengar ada PBNU sebetulnya dari ketika baru terpilih ya setaku kan sama saya ketemu ke ngasih selamat, dan memang ada indikasi ingin mengambil kembali PKB, bukan ingin menguasai PKB karena selama ini kan memang belum pernah dikuasai oleh PBNU, ke PKB entitas tersendiri. Nah, apa latar belakangnya? Ini latar belakang kemarin itu soal Pilpres, Bung Hersum. Jadi Erick Thohir itu kan berhasil meyakinkan PBNU bahwa dia akan maju presiden. Nah, Erick Thohir ini kan mualaf dalam politik. Dia pikir kalau sudah bisa mengambil PBNU, otomatis bisa mengambil PKB. Nah, ketika PKB-nya menolak, nah mulailah ada kegelisahan juga di kalangan teman-teman di PBNU. Karena mereka juga mungkin meyakinkan juga dengan PBNU aja nanti BK politiknya dari PKB. Ternyata Muhaimin mempertahankan integritasnya. Kita nggak mau jualan untuk Pilpres. Kita mendapat mandat, kita ketua partai, punya visi, kita ingin maju sendiri. Dan itulah kemudian yang membuat teman-teman di PBNU mungkin merasa akan lebih baik kalau PKB itu dikooptasi oleh PBNU. Nah, sehingga deal-deal politiknya lebih gampang lah. Tapi kan ini nggak bisa karena di dalam aturan bernegara itu, berpartai itu ada ketentuan undang-undang bahwa partai itu harus punya ADART dan harus memisahkan diri dari pendiri. Jadi pendiri itu tidak punya otoritas mutlak di dalam organisasi partai, karena itu terpisah. Nah, bahwa faktanya ini dulu dilahirkan oleh tokoh-tokoh ulama-ulama top NU, ya. Tapi kan waktu itu tujuannya adalah untuk melahirkan entitas politik yang merepresentasikan Nahdien, tapi untuk memperjuangkan segenap bangsa. Jadi bukan hanya Nahdien aja. Itu sebabnya saya ingat dulu itu ada teman kontak saya melewat lewat di Alam sebetulnya, ingin ketemu presiden, dia punya gagasan-gagasan. Ini saya pertemukanlah dengan presiden. Dia sampaikan
punya gagasan ini nanti kalau ada akan ada keuntungan nanti kita akan mendonasikan ini ke NU. Langsung dibentak sama Gus Dur, jangan gitu, NU jangan dibantu-bantu, biarkan NU independen. Kita tidak perlu bantuan, mereka sudah independen. Nah itu sikap politik Gus Dur terhadap Nahdliyin ya. Jadi dibiarkan. Memang faktanya kan miskin, tapi kan kemiskinan ketidakpunyaan tidak harus menjadi beban perasaan untuk tidak independen. Nah karena itu kan pesantren-pesantren itu kenapa lebih otonom kuat, karena mereka selalu independen. Itu sebabnya dulu Soeharto juga nggak bisa kooptasi NU, karena memang setiap saat itu mereka punya integritas, punya komitmen, dan punya otonom, merasa bahwa ini hak mereka. Mereka tidak bisa didikte, tapi juga tidak bisa ditakut-takuti. Tapi kalau diajak untuk hal-hal yang benar, dia mau. Nah, jadi menurut saya hubungan PKB dengan PBNU sebagai organisasi itu sudah tidak penting lagi. Karena PKB sudah bisa langsung merepresentasikan Nahdliyin-nya. Jadi kepentingan politik Nahdliyin itu dipercayakan kepada PKB. Ketika PKB misalnya membawa arus perubahan, mereka juga ingin perubahan, kan itu mendukung PKB. Dan sekarang, kemarin saya datang ke ulang tahunnya PKB 23 Juli kemarin. Itu demokrasinya merintis agar politisi PKB itu terus mendorong perubahan. Nah yang menarik dan perlu juga teman-teman di PBNU paham, juga para petinggi Nahdliyin yang lain, bahwa hampir 90% yang saya datang ke ulang tahun itu generasi baru, generasi muda baru, yang mungkin agak lambat-lambat memahami Gus Dur, karena ketika saya datang ke situ hanya bisa dihitung dengan sebelah jari yang kenal saya dulu bicara Gus Dur, yang lainnya baru semua. Nah itu kan menurut saya itu agak mengharukan juga, karena sebetulnya kan figur politik PKB itu adalah Gus Dur. Tetapi karena Muhaimin tidak boleh menggunakan figur Gus Dur, akhirnya para pendukungnya menjadi tidak kenal, dan itu kan menurut saya tidak boleh terjadi. Karena itu saya bilang sama Muhaimin, oke nanti kita sampaikan ini biar nanti saya jelasin kepada Ciganjur kalau apakah kita membiarkan figur sosok Gus Dur, pikiran-pikiran Gus Dur hanya teronggok di pojok perpustakaan kayak di UI itu, orang tidak hanya memperhitungkan itu Gus Dur, dan hanya dikenang ketika haul. Nah menurut saya sih nggak boleh begitu, tetap harus diperjuangkan. Ada pikiran-pikiran Gus Dur yang harus diperjuangkan secara politik. Ya. Nah jadi ketika muncul peristiwa kemarin, pernyataan sebetulnya ini ya guyonan politik gaya NU lah. Jadi kalau guyonan, kalau bisa beneran ya beneran, tapi kalau nggak bisa guyonan. Nah itu kayak gitu ya NU. Ya. Orang Jawa nyebutnya guyon-guyon parikeno gitu ya, nyebutnya. Ya. Nah, tapi kan ini tidak boleh kita respon secara serius, tapi juga tidak boleh kita abaikan, karena keinginan untuk mengambil entitas politik yang kuat. PKB ini sekarang kan sudah sangat kuat nih. Sudah bisa diterima di NU dan di luar NU. Nah, ketika besar, mereka juga khawatir. Ini kalau tidak diambil sekarang makin besar, makin susah. Nah, ini kan menurut saya pandangan yang culas lah, yang nggak boleh terjadi di kalangan. Apalagi kan masyarakat sekarang ini kan sedang diresahkan oleh tiba-tiba NU akhirnya nambang batu bara, Muhammadiyah juga ikut nambang batu bara. Nah, ada hal, menurut saya sih ormas-ormas keagamaan itu kan harus menyadari bahwa hari ini etika dan moralitas itu dinistakan. Contohnya misalnya isu-isu tertinggi nih, Mahkamah Konstitusi melanggar etika bisa-bisa. Kemudian Mahkamah Agung kemarin juga melanggar etika. Yang mengatur sirkulasi kepemimpinan KPU melanggar etika. Jadi harusnya kan karena etika dan moralitas itu otoritasnya agama, ormas agama, harusnya mereka bicara soal ini, bukan bicara soal partai politik, soal pertambangan dan lain-lain. Nah, saya melihat tidak ada satupun
ormas keagamaan yang membicarakan soal krisis bangsa ini yang etika dan moral. Padahal ini otoritas mereka. Nah, itu sebabnya saya lagi ngumpulin teman-teman untuk membuat petisi. Untuk petisi kepada PBNU, Muhammadiyah, KWI, PGI, Palisada Hindu, Walubi, Matakin, dan lain-lain itu. Kita ingin punya petisi, kalian ini ngapain aja sih selama ini? Kenapa etika dan moral berantakan begini, kalian kemana aja? Kalau memang tidak ada manfaatnya, mendingan membubarkan diri aja. Daripada menghambur-hamburkan energi bangsa untuk organisasi, tapi membiarkan bangsa ini kehilangan etika dan moralitasnya. Nah, inilah yang kemudian dapat sambutan dari teman-teman. Oke Mas, ya udah kita mulailah, nanti kita bikin pernyataan. Kalian tuh ngapain aja sih selama ini? Tapi kan yang Gitu. yang menerima kan baru 2 ormas Islam itu, ormas Islam yang besar. Tapi persis kabarnya juga tertarik untuk mengajukan izin juga tuh. Sementara kalau yang disebut tadi KWI, PGI dan sebagainya itu nggak mau ambil itu karena katanya fokus mau pelayanan umat gitu. Tapi oke, saya kan maksudnya bukan hanya karena soal pertambahan itu, tetapi kan fakta kan mereka juga melihat ada etika yang dilanggar oleh Oh ya. otoritas hukum tertinggi, Mahkamah Konstitusi, oleh Mahkamah Agung, oleh KPU, dan di bawah-bawahnya lagi. Mereka kan nggak pernah ngomong apa-apa juga soal ini. Ya. Ketika di depan mata ada ribuan orang pelanggaran etika di dalam pemilu, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mereka. Ya, oke. Dari ormas-ormas keagamaan itu. Ya, oke. Kita balik ke NU lagi ya. Kan tadi Anda menyatakan bahwa ini sebenarnya Yahya Stakuf juga sejak awal udah ingin juga mengambil alih PKB. Tapi sekarang ini yang maju kan sekjennya dulu, Saifullah Yusuf, yang dia menyatakan tapi saya belum izin kepada ketua umum dan juga Rois Am gitu. Dan saya sih sebagai wartawan lihat pernyataan secara resmi dari Yahya Stakuf saja yang menyatakan bahwa tidak boleh melibatkan NU dalam kegiatan politik gitu. Artinya sebenarnya ini ini dugaan saya, hanya mainan dari sekjen saja Saifullah Yusuf, tapi sebenarnya Rois Am maupun ketua umum, ketua Tanfiziah tidak sepakat soal ini gitu. Ya saya kira kalau Rois Am enggak lah. Berdasarkan paham juga dia, kayak Muhtasar itu clear, saya yakin integritasnya. Tapi waktu itu ketika ngomong begitu kan saya bilang, udah benar Gus, nanti sampean pimpin PBNU, nanti saya pimpin PKB, jadi dua bicara Gus Dur memimpin organisasi ini. Kita luruskan bangsa ini. Pembicaraan dengan Anda ya, ini jadi pernyataan itu ambil PKB itu ya. Betul. Oke. Ya. Nah ini menarik ya kalau gitu sekarang. Ini kan berarti saya membayangkan ini jadi kalau dalam sebuah kayak konglomerasi begitu ya, karena punya jamiah PBNU yang sangat besar, terbesar di Indonesia, terus kemudian punya bisnis, terus punya partai politik gitu. Wah, ini kan berarti jadi kekuatan yang besar banget gitu. Duit punya, politik punya, jamiahnya besar sekali gitu. Nah, dari luar sih memang tampak seperti itu, karena itu orang dari luar ini selalu membayangkan NU itu, PBNU itu kemudian ada jutaan, puluhan juta pasar, seluruh pasar. Padahal kan faktanya itu tidak begitu. NU itu, PBNU tidak bisa mengkooptasi pesantren-pesantren. Kiai-kiai besar itu punya otoritas, punya otonom. Jadi pernyataan-pernyataan. Nah, jadi tidak seperti itu juga. Itu sebabnya dulu Gus Dur juga tidak pernah mau mengkooptasi, menyuarakan atas nama PBNU. Kan Gus Dur selalu atas nama pribadi kalau menyuarakan itu, bukan sebagai PBNU. Nah, tapi yang menarik begini, saya ingatkan juga ke teman-teman di PBNU ya, saya pun. Dulu itu PBNU itu besar dan dihormati bukan hanya di nasional tapi di dunia internasional kan ketika dipimpin oleh Gus Dur. Kenapa dunia menghormati itu? Karena Gus Dur menggunakan PBNU itu sebagai payung civil society dalam gerakan pro-demokrasi, melawan penindasan. Nah, saya bilang sekarang orang melihat PBNU ini kok seperti terlalu dekat dengan pemerintahan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penindasan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Itu sebabnya kalau kita lihat, kita cek di pasar, di masyarakat, resistensi terhadap NU itu tinggi. Orang kalau menyebut PBNU pasti, PBNU. Nah, itu yang saya rasakan kan, mereka langsung ngomong kepada saya. Nah, saya ingin jelaskan seperti itu kepada teman-teman di struktur PBNU, bahwa kembalilah PBNU menjadi payung civil society, menjadi wakil dari masyarakat.
untuk menyampaikan perasaan-perasaan apa yang dirasakan oleh masyarakat, disampaikan oleh PBNU ke pemerintah. Bukan sebaliknya perasaan pemerintah disampaikan oleh PBNU ke masyarakat. Jadi harusnya itu PBNU menjadi juru bicara perasaan masyarakat, perasaan rakyat kepada negara, kepada pemerintah. Dan itu yang saya terima dulu pesan dari Kiai Fakih, Mbak Fakih di Langitan. Ketika saya sowan ke beliau waktu eh, masih ada ditemani Gus Maksum putranya. Jadi Mbak Fakih itu menyampaikan itu. Ini situasi negara seperti ini itu, ini harus dikabarkan kepada rakyat, kepada masyarakat. Apa yang terjadi agar rakyat itu tidak bingung. Nah, Mbak Fakih itu bilang, dulu kan saya masih muda, karena itu saya ngumpulin teman-teman, jadilah Forum Langitan menjelaskan ini kepada rakyat. Inilah yang terjadi. Kemudian spirit Langitan itu kan menjadi nafas gerakan reformasi juga waktu itu. Nah, Mbak Fakih waktu itu pesan, sekarang ini saya sudah tua, sakit-sakitan, terus siapa yang bisa menyampaikan ini kepada masyarakat? Karena Kiai itu dia bilang tokoh masyarakat yang harus menyampaikan persoalan-persoalan rakyatnya kepada pemerintah, bukan sebaliknya. Nah, itu kemudian saya sampaikan ke Mbak Fakih, kan ada gus-gus nih anak-anak Kiai. Nah, ternyata waktu itu saya cek, gus-gus ini lagi sibuk pada jadi jadi tim ses pilkada. Jadi, nah itulah mulai gap antara NU dengan masyarakat itu terjadi memang ketika isu-isu kita masuk ke rezim elektoral. Ya, Jadi ya. semua gitu. Anda bayangkan akan Dan seperti apa kira-kira ini PBNU nanti setelah dia sibuk ngurus tambang dan kemudian katakanlah misalnya berhasil merebut PKB begitu. eh, saya tidak pernah membayangkan bahwa PBNU akan mengambil PKB. PKB sudah menjadi entitas tersendiri, Ya. akan mendapat perlawanan kuat. Mhm. Nah, cuma yang memang ini organisasi itu kan kalau sudah umurnya terlalu tua itu kan harus direvitalisasi, Ya. hidup kembali. Nah, sekarang itu tidak dilakukan. Menurut saya nanti orang akan melepaskan diri keterikatannya secara organisasi, nah, bahwa saya Nahdien tapi saya nggak ada urusan dengan PBNU. Dan Mhm. ini sekarang kan sudah terjadi, terutama di generasi muda. Bahkan Gus-Gus itu Mhm. keluar tidak menyatakan atau PBNU, dia hanya kultur saya NU, NU. titik. Gitu. Mhm. Nah, ini yang kemudian menguntungkan PKB secara politik ketika Ya. keluar dari Mhm. struktur organisasi, mereka dengan sukarela, dengan enteng masuk ke PKB, tidak memperhitungkan lagi apakah PBNU setuju atau tidak. Ya, jadi Nah, konsep menurut saya Sami'na kalau wa ini ata'nanya itu kepada kiai ya, bukan kepada PBNU pada ya gitu. Kiai betul. Mhm. Nah, yang menarik itu saya cek kan di lapangan, secara kejamiahan, secara kultural itu Mhm. Nahdien itu ke PKB politiknya, Ya. Mhm. tapi administrasinya memang tetap ke PBNU. Mhm. Nah, jadi dan nggak ada urusannya perintah-perintah PBNU untuk tidak PKB, nggak bisa juga nih, karena Mhm. mereka. Nah, yang menarik itu kan faktanya itu yang mengurus kiai-kiai pesantren-pesantren yang komunikasi intens Mhm. itu kan teman-teman PKB baik di legislatif maupun Ya. di eksekutif. Ya. Nah, Oh, jadi itu saya sebabnya dengar seperti itu, memang seperti itu ya? betul. Nah, itu Mhm. saya cek itu sebabnya kenapa 2024 itu ketika resistensi PBNU terhadap PKB tinggi, justru malah PKB mengambil kembali suara-suara di kantong-kantong NU. Ya, Ya. cerminnya kan eh, eh, Jawa Timur itu. Ya, oke. Mas Jadi Adi, ya begini, silakan. intinya begini, kita ini kan masyarakat sipil memiliki semua partai kan milik kita nih. Mhm. Jadi ketika masuk ke era demokrasi tidak boleh ada keributan di partai politik yang merugikan kepentingan bangsa, kepentingan politik kita. Jadi Ya. ya kita harus menjaga juga karena ini kan sudah selama 15 tahun ini keteraturan partai-partai politik itu mulai ada ya. Ya. Meskipun memang ada pertanyaan, kenapa PKB nggak berani begadang begini? Saya bilang, PKB itu partai menengah. Itu lihat aja Megawati partai besarnya nggak berani. Enggak, Apa-apa. tetapi sejauh ini kan di era Presiden Jokowi itu semua partai diacak-acak ya. Golkar, P3 dan sebagainya, sampai sekarang P3 ini malah nggak gagal masuk parlemen gitu. Tapi PKB bisa eksis gitu ya. Dan Pak Jokowi memang punya tradisi
campur tangan urusan itu dan pecah belah itu memang tradisinya Pak Jokowi. Tapi kalau menurut Anda kalau toh katakanlah ini sekarang dilakukan oleh, Saifullah Yusuf dan PBNU, apakah nanti rezim ini kan prosesnya berjalan di eranya Pak Prabowo, apa Pak Prabowo sebagai penerus Pak Jokowi itu punya tradisi yang sama seperti Pak Jokowi bacaan Nah, Anda? Prabowo ini kan lahir dari kalangan kesatria. Mhm, Menurut saya sih Prabowo masih kesatria, tidak mungkin mau diajak-ajak semacam itu. Karena oke, kemarin itu kan kalau dia mau dengan cara-cara yang nekat aja tahun 2019 itu bisa. mhm, Dia punya segala sumber daya untuk membayar. Tapi kan dia melakukan dengan kesatria lah. mhm, Bahwa kemarin itu ada cacat-cacat dalam pemilu mhm, yang kita lihat kan bukan tangan dia yang merusak mhm, kepemiluan kita. mhm, Memang dia agak diuntungkan dengan itu, tapi menurut saya sih fine lah. mhm, Ini sudah selesai dan kemarin semua juga mendukung. Mudah-mudahan saya berharap bahwa kekesatriaan Prabowo itu muncul ya, ketika dia jadi presiden. ya, ya, Dia ya, sekata dengan apa yang disampaikan. ya, ya, Nah, ya, jadi eh, Prabowo juga merasakan itu dan saya lihat kan sebetulnya hubungan antar ketua partai itu baik ya, kayak Muhammad ya, dengan Prabowo, dengan Erlangga, dengan yang lain-lain. Jadi menurut saya agak susah. Beda dengan awal-awal reformasi ya. mhm, Ya, itu sebelum dan apalagi sekarang ini kan Muhaimin itu sudah di hampir 3 periode 18 tahun PKB sistemnya dia sudah bangun dan ini orang-orang baru yang saya sebut tadi kemarin saya datang ke HUT-nya Harlahnya PKB nggak ada yang kenal saya kalau saya nggak kenal mereka kan iya iya, tapi iya, nggak ada yang kenal hanya 1-2 orang aja yang kenal itu pun yang usia yang PKB lama iya, dan iya, PKB iya, lama tinggal iya. sedikit Saya sepakat dengan Anda, karena kan sebenarnya tadinya kita kalau lihat sejarahnya kan Pak Prabowo itu sebenarnya sudah berkoalisi pertama kali dengan PKB begitu ya. Hanya di tengah jalan kan betul kemudian, karena Pak Prabowo lebih memilih yang lain dan dipasangkan dengan Gibran kemudian kemudian, PKB lompat ke Anies dan kemudian malah mendapat posisi sebagai wakil presiden sebagaimana yang mereka inginkan dengan Pak Prabowo begitu ya. Dan ketika kemarin Pak Prabowo ditetapkan sebagai, presiden terpilih oleh KPU kan Pak Prabowo kemudian datang ke PKB gitu kan. Jadi sebenarnya betul dia ya tidak ada persoalan gitu, nggak no hard feeling lah di antara mereka gitu ya. tidak ya karena itu kalau minta dukungan Prabowo pasti Prabowo tidak akan mendukung tapi yang Itu tadi yang soal pertanyaan saya. pilpres itu menarik Iya, kan iya, yang pilpres itu waktu itu kan siapapun memang susah mengelawan Prabowo Gibran. mhm. Nah tetapi yang saya lihat kemarin itu Muhaimin itu menikmati kemenangan dalam kekalahan. Menikmati kemenangan dalam kekalahan. Oke, apa maksudnya ini? Ya, ya kekalahan di pilpres itu kan Mmm, dibayar dengan kemenangan di legislatif yang luar biasa. ya, ya, ya. Nah, jadi perhitungan saya dulu Muhaimin dia tahu di sini akan kalah, tetapi dengan cara inilah dia bisa mengangkat legislatif dan nah nggak masalah juga gitu. Dan bagus juga. Nah, yang menarik kan tim semua partai pendukung 01 pendukung Anies itu mendapat limpahan kemenangan di legislatif semuanya kan. Jadi kekalahan ini dinikmati dengan rasa menang oleh partai-partai pendukung termasuk PKB diantaranya. Jadi karena itu relatif Makanya tidak dia terlalu ketawa-ketawa aja ya, salah. Nah, Tahu. oke, clear. Tapi pertanyaan saya begini, kan Anda selalu menyebut sebagai juru bicaranya Gus Dur dan tentu saya ingin tahu bagaimana itu, komunikasi Anda itu dengan Gus Dur atau hubungan Anda dengan keluarga Gus Dur. Karena dalam soal tambang, Anda kelihatannya satu satu pandangan yang sama dengan keluarga Gus Dur ya. Kan kemarin putrinya Gus Dur juga menyatakan di era Presiden, Gus Dur nggak pernah memberikan, konsesi tambang itu karena tahu soal lingkungan. Tapi dalam soal PKB kan beda, karena satu misalnya Yeni Wahid juga di PBNU dan keluarga juga sudah lama sebenarnya sangat sakit hati dengan Muhaimin ini karena dianggap mengkhianati keluarga Gus Dur dengan mengambil alih PBNU itu, mengambil alih PKB maksud saya. Nah soal ini kan saya sudah diskusi juga sama Muhammad sudah beberapa kali juga sebelum kira-kira 5 tahun yang lalu pernah ngomong begitu. Dia bilang mau nggak kita netralisir soal hubungan PKB dengan Ciganjur. Nah, yang menarik itu pernyataan Muhaimin. Ya, waktu itu kan waktu kelas itu kan saya ada di dalam situ. Saya tahu bahwa ini dipicu oleh kesalahpahaman internal keluarga. Karena ada orang luar masuk ke keluarga, kemudian mengintervensi, mengacak-acak PKB. Nah, Ya, yang ya. menarik itu Mhm. eh, Muhaimin itu tidak mau mengungkap ini. Mhm, Biarlah mhm. ini saya rasakan aja.
Karena kalau saya jelaskan ini Ke akan publik ya, kan bawaan mengungkap bikin jelek ya ke ya, mengungkap aib aib. aib keluarga dan saya Hmm, tidak mau itu. Jadi biarlah hmm, saya dan keluarga yang terfitnah. Udah belasan hmm. tahun itu. Ya, 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 ya. Ah, ya. Nah, kemudian kan saya bilang oke lah nanti coba saya ngobrol sama keluarga Ciganjur untuk menjelaskan ini. Maksud tidak ada penghormatan sih dia Muhammad membiarkan fitnah itu tanpa mau mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi. Hmm, hmm, Eh, atau nanti Muhammad sih berpikir bahwa nanti waktu aja yang akan hmm, menyelesaikan ini. hmm, hmm. Nah, tetapi kan saya bilang begini, ini kalau tidak segera diklarifikasi, ini yang menggunakan itu kalau Ciganjur kan belakangan juga nggak pernah against Muhammad lagi karena sudah Ya, mulai ya. paham Hmm, hmm. persoalan ini. Ini kan saya bilang kita menghindari orang ketiga menggunakan ini. Ah, oke. Nah, Hmm. dan ternyata kan lebih banyak dipakai orang ketiga. Ya, ya, ya. Nah, Tapi karena ya, Saifullah apakah bisa disebut orang ketiga? Kan dia juga bagian dari keluarga gitu. nah dia kan bagian dari membuat konflik di PKB itu kan dia. Oh, ya, Jadi ya, ya, ya. jadi dulu itu waktu Muktamar 2005 di Semarang kan ada persaingan keras antara Saifullah dan Muhaimin. Mhm. Saya sebagai orang yang dari luar mencoba sok tahu nih, sok-sokan mendamaikan dua keponakan ini. Yang Ah, ada kan betulan saya yang ketabrak. ya. Nah, habis itu mereka bersatu dalam haul dalam acara-acara keluarga. Dia bilang, waduh, ini nggak enak juga nih kalau orang luar masuk ke dalam konflik keluarga. Iya, 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 iya. Mereka Oh, bisa kapan aja ketemu kan. Nah, mhm, kemudian saya yang ketabrak-tabrak. Akhirnya saya mundur dari kasus itu. Saya mhm. bilang biarin aja, nah, toh nanti ini paham. Nah, jadi sebetulnya ini masih konfliknya, persaingannya masih persaingan yang lama lah antar keponakan Iya, iya, justru. iya. Ini tapi ini serius atau hanya semacam apalah, semacam sinyal terus kemudian ada semacam, konsesi di antaranya ada bukan konsesi lah, mungkin terlalu kasar nyebut konsesi, ada kesepakatan-kesepakatan yang diselesaikan sehingga kemudian nanti tidak terjadi lagi pengambil alihan PKB atau seperti apa menurut Anda? Ini agak susah ya, kalian ini sudah agak persaingannya itu sudah laten ya. Nah, jadi sepanjang tidak ada dukungan yang luar biasa dari luar kepada salah satu pihak, itu Mhm. tidak akan ada benturan. Dalam hal ini presiden ya, presiden terpilih Prabowo ya, Dan betul, Anda maksud? betul. Dan ada tanda-tandanya Dan tidak Anda lihat ya Pak Prabowo akan campur tangan tidak seperti itu? lihat. Mmm, Dan yang saya yakin juga adalah PBNU secara organisasi itu kalau kita lihat bukan di pusat ya, di daerah-daerah juga hari ini sih sudah tidak setuju dengan hal-hal semacam itu. iya, iya, Mereka oke. mereka sendiri sibuk dengan berbagai persoalan mereka sendiri. Mhm. Jadi beda dengan di masa lalu kita bisa konsolidasi PBNU untuk memboikot. Jadi ketika konflik di PKB itu sedang memuncak tahun 2009 itu memang ada gerakan di Nahdien untuk memboikot PKB. Akhirnya hasil pemilu PKB 2009 itu turun hampir separuhnya. Itulah masa terburuk PKB. Tapi kemudian kiai-kiai melakukan introspeksi. Apa manfaatnya kita memboikot PKB? Ini kan produk kita sendiri, partai kita sendiri. Akhirnya segala macam boikot itu hilang dari eh, kosakata Nahdien. Akhirnya tetap 2014 kali naik lagi, 2019 naik dan kemarin itu hampir menyelesaikan persoalan di Nahdien yang PKB itu di tahun 2024 menang di mana-mana di kantong-kantong PBNU. Nah, jadi sudah ada kesadaran kolektif semacam itu. Jadi susah juga karena faktanya kan PKB itu yang menjalankan kepentingan politiknya Nahdien memang tidak terasa keras ya karena memang keadaan politik kita kan seperti itu. Jadi jangankan saya bilang jangankan PKB, itu partai-partai besar yang nggak berani apa-apa. PKB kan masih bagus berarti tiba-tiba berani keluar eh, dari sentral kekuasaan bergabung dengan Nasdem dengan PKS mengusung capres yang ditentang oleh istana itu kan sudah keberanian yang luar biasa. Nah, jadi saya bilang dibandingkan dengan partai-partai yang lain, saya melihat sih PKB relatif lebih baik dah. Hampir tidak pernah mendengar skandal-skandal Iya, iya, iya. dan tidak ada gejolak juga. Mmm, Jadi di Muhammad cuma memang saya belum menemukan sistem suksesi di dalam PKB yang dibuat oleh Muhammad
Dan saya ingin ngobrol soal itu agar partai ini kelar. Tapi alasan Muhaimin begini, Mas, situasi semacam sekarang ini kita masih sangat labil. Kita belum bisa melihat orang yang ketika dikasih kekuasaan tetap istiqomah dengan apa yang dijanjikan itu. Jadi kenapa saya tahan terus ketua umum, bukan dia ingin jadi ketua umum seumur hidup, tapi dia khawatir misalnya pas musim pemilu tiba-tiba arahnya berubah dari arah yang kebijakan yang sebelum-sebelumnya. Nah, alasan inilah, dan saya masih bisa terima soal alasan ini. Jadi memang pengkaderan di partai politik itu hari belakangan ini memang agak berat, Bung Henry. Berat ya. Karena oportunisme, karakter oportunisme ini masih Ya. sangat tinggi di Republik ini. Ya. Orang yang tadinya kita anggap clear gitu jadi ketua umum tiba-tiba menjual partainya. Nah, semacam itu. Ya. Ya, memang ini problem yang sangat sulit. Jadi kalau toh kemudian nanti betul-betul PBNU itu masih serius, kemudian membentuk pansus seperti dikatakan oleh Saifullah Yusuf, saya kira ini nanti akan yang akan dirugikan juga bukan NU, bukan PKB, tapi Jamiah Nahdliyin yang akan dirugikan ya. Betul. Tapi sebetulnya kalau masih memang semangat ingin berpolitik lagi, ya coba aja PBNU bikin lagi satu partai lagi. Oke. Nanti malah Daripada dua-duanya nggak ribut. dapat apa-apa. Oke, tapi balik lagi sekarang berarti ini NU sekarang sebenarnya ingin melengkapi ya, setelah punya bisnis, sekarang dia ingin punya partai politik. Jadi Ingin saran Anda partai. jangan ambil PBNU, jangan ambil PKB, tapi bikin partai yang baru lagi gitu ya. Bikinlah partai baru lagi. Mudah-mudahan bisa lebih bagus, bisa lebih besar dari PKB kan bagus juga. Jadi kita lihat siapa yang dapat trust dari publik nanti ini. Dulu kan Gus Dur pernah kasih perumpamaan gini, ibaratnya PBNU itu ayam. Yang keluar dari pantat ayam itu ada dua, telur dan tainya. Nah, yang mana telur? Iya. Jadi kalau PKB ini telur atau tai? Nah, waktu Gus Dur ngomong itu PKB kan telurnya. Oh, telur. Nah, tanya itu kan ada beberapa dari unsur yang mengatasnamakan NU kan ada 2-3 partai lagi. Dan mati itu ya partainya ya. Betul. Ya. Bahkan termasuk P3 sekarang yang sebenarnya itu juga faksi terbesarnya NU juga sekarang malah mati juga, terlempar dari parlemen kan. Nah, saya berharap sih ada kesadaran Nahdien, komunitas Nahdien di politik itu untuk kembali bergabung lagi dengan PKB. Kan nggak ada masalah juga. Karena PKB itu sekarang ini kan bukan hanya partai Nahdien, sudah partai nasional lah, partai kebangkitan bangsa Indonesia nih. Saya mungkin perlu juga diubah namanya itu PKB 1, PKBI. PKBI. Oke. Baik, Mas Ardi ya, juru bicara Baik, terima kasih. Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.